semuanya, anak-anak kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Semua sehat ya? Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran IPA. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang zat aditif, yaitu zat yang dengan sengaja ditambahkan pada makanan dan minuman pada saat pembuatannya. Pada video kali ini, kalian akan belajar tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi, atau rasa ingin menggunakannya secara terus-menerus, atau sering disebut juga dengan ketagihan. Agar kamu memahaminya secara lebih mendalam, mari simak informasi berikut ini. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, yaitu narkotika golongan pertama sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan kedua berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Misalnya morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan ketiga berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya etilmorfina, kodein, propiram. Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur, golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan pertama dilarang digunakan untuk pengobatan atau terapi dan hanya untuk pengembangan atau penelitian ilmu kedokteran. Misalnya psilosin yang secara alami terdapat dalam jamur. Contoh lain ekstasi atau MDMA, metildioksimetamfetamin, dan LSD, lysergic acid diethylamide. Psikotropika golongan kedua berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin dan metamfetamin.
Psikotropika golongan ketiga berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan keempat berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya diazepam dan nitrazepam. Zat psikoaktif lain yang dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah besar antara lain alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuat rokok. Akibatnya orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Tahukah kamu, selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein, namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Zat adiktif juga dapat dikelompokkan berdasarkan pada pengaruhnya terhadap tubuh, yaitu 1. Stimulan merupakan zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Stimulan akan membuat orang lebih siaga dan tidak merasa lelah. Contohnya kafein, nikotin, kokain, dan metamfetamin. 2. Sedatif atau hipnotika atau dikenal dengan depresan merupakan zat adiktif yang memiliki efek berkebalikan dengan stimulan. Depresan akan menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Depresan dapat menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Contoh depresan misalnya asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. 3. Halusinogen yang merupakan zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Pengguna zat ini akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contoh halusinogen misalnya LSA, lysergic acid amide, dan LSD, lysergic acid diethylamide.
Dampak penggunaan narkoba dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, mengantuk. Sedangkan dampak jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, impotensi, sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan dapat meninggal karena overdosis. Dampak penggunaan psikotropika dalam jangka pendek tidak bisa tidur atau terjaga, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman. Sedangkan dampak jangka panjangnya kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, stroke, gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Dampak penggunaan alkohol dalam jangka pendek, mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Sedangkan dampak jangka panjangnya dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Ibu hamil pecandu alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa termasuk tar dan karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dari bahaya narkoba adalah sebagai berikut. 1. Mengenal dan menilai diri sendiri. Artinya, kamu menyadari akan kelemahan dan kekuatan, kekurangan dan kelebihan, dan cita-cita atau tujuan hidup yang ingin kamu capai. 2. Meningkatkan harga diri. Harga diri adalah suara hatimu yang menunjukkan bahwa kamu adalah seorang yang istimewa dan berharga, serta mampu mencapai cita-cita. 3. Meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri adalah gambaran keyakinan, keberanian, cara pandang, pemikiran, dan perasaan tentang dirinya sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan. 4. Terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Artinya, kamu belajar mengelola perasaan seperti rasa takut, marah, khawatir, benci, malu, putus asa, dan sebagainya, sehingga tidak lari dari masalah. 5. Memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi bergaullah dengan teman-teman yang tidak menyalahgunakan narkoba. 6. Terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kamu dapat membentuk kelompok remaja anti narkoba yang menciptakan pola hidup sehat dan produktif dan menjadi contoh positif bagi remaja yang lain. 7. Menerapkan pola hidup sehat. Dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, menghindari makanan siap saji atau junk food, olahraga secara teratur, istirahat yang teratur dan cukup. 8. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Remaja yang memiliki iman atau kepercayaan yang kuat serta selalu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan atau bertakwa dapat mencegah berbagai perilaku kenakalan remaja, termasuk dalam masalah penyalahgunaan narkoba. 9. Melakukan kegiatan yang positif. Misalnya dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler di sekolah, ikut organisasi siswa seperti OSIS, UKS, PMR, mengikuti gelar seni budaya, dan lain sebagainya. 10. Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Luangkan waktu bersama-sama keluarga dan lebih terbukalah pada orang tua. Jika kamu memiliki masalah, bicarakanlah dengan orang tua. So, love yourself, say no to drugs. Cintai dirimu,
katakan tidak pada narkoba. Oke, yang menjadi tugasmu, buatlah satu poster anti narkoba. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Saya harap semua anak-anak hebat dimanapun kalian berada dapat memahaminya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Sampai jumpa.